Halo, assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan membuat sambal ijo. Sambal ijo ini khas Padang ya Bun. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Kita sudah siapin bahannya. Untuk seasoningnya kita ada garam, gula, micin, dan penyedap. Masing-masing setengah sendok teh aja ya Bun. Ini udah pas rasanya. Oke, untuk cabai-cabeannya udah kita siapin 10 buah cabai hijau yang besar-besar seperti ini. Ini masih segar ya Bunda. 2 buah cabai rawit setan, 1 buah tomat kita pakai yang gede dan udah kita iris jadi 2 siung bawang putih kita pakai yang gede-gede, 3 siung bawang merah, dan 15 buah rawit hijau ya. Nanti kita rebus semua ya Bunda. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke Bunda, untuk bahan-bahannya jangan lupa untuk kita cuci ya Bun. Nah, kita geser sedikit. Di sini ada air yang akan kita rebus di dalam panci. Airnya ini untuk merebus si cabai-cabean tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Maaf untuk kompornya, ini kompor tua jadi kelihatan sedikit kusam. Nah, untuk air yang akan kita gunakan untuk merebus, kita kasih minyak goreng 1 sendok makan aja. Ini gunanya untuk cabai-cabainya tadi itu warnanya nggak berubah, jadi tetap hijau. Kalau sekiranya airnya sudah mendidih, sudah panas, kita bisa langsung taruhin bahan-bahan yang udah kita siapin. Ini kita taruhin semua pelan-pelan ya Bunda, biar airnya itu nggak kena tangan, soalnya airnya sudah panas. Kita taruhin semua dan kita tunggu sampai mendidih, sampai semua komponen ini menjadi matang atau layu. Nah, untuk sambal ijo ini sendiri ada sebagian resep yang sambal ijonya itu digoreng, nggak direbus, tapi ada juga resep yang cabenya itu direbus dulu kayak gini. Kalau kita pakai resep yang cabenya itu direbus dulu terus dihalusin baru kita tumis sebentar. Nah, ini kita tunggu sampai layu, sampai matang ya Bun. Dan untuk bundanya yang suka sambal ijo yang pedas, bisa ditambahin cabai rawit setannya. Kalau aku suka yang sedang aja, jadi pakainya 2 buah cabai rawit merah atau cabai rawit setan ya, itu soalnya pedas. Kalau bundanya mau yang lebih pedas, bisa ditambahin. Ini juga tomatnya biasa kita pakai tomat yang hijau. Berhubung kita nggak ada tomat yang hijau, kita pakai tomat yang setengah matang. Jangan pakai tomat yang bener-bener merah, nanti rasanya itu beda. Enak lagi kalau pakai tomat yang masih hijau. Kita pakai tomat yang setengah matang karena tomat hijaunya lagi nggak ada Bunda. Oke, kita tunggu. Kuncinya yaitu sabar. Jangan lupa untuk sesekali kita aduk ya Bunda, biar matangnya merata. Ini kelihatan sangat glowing ya Bun. Kita rebus pakai api besar, bisa juga pakai api kecil, tapi kalau pakai api kecil itu lebih lama Bunda, jadi kita pakai api besar untuk mempercepat, jadi bundanya itu bisa lebih cepat nonton videonya. Untuk resep kali ini sangat gampang, mudah, dan tidak perlu banyak mengeluarkan effort untuk kita para pemula. Jadi cocok untuk para ibu muda yang baru belajar memasak seperti saya. Oke, kita cek. Kalau sekiranya bawang merah, bawang putihnya udah kelihatan layu atau sudah kelihatan matang, bisa langsung kita tiriskan.
Ini sudah kelihatan matang semua ya bun. Tomatnya juga udah matang itu. Kita matikan kompor dan kita tiriskan di mangkok atau piringan seperti ini. Usahain airnya nggak ngikut ya bun. Kita pakai centong yang bolong-bolong. Maaf, kita pakai apa aja gitu, intinya airnya itu nggak ngikut, jadi sambalnya itu nggak banyak airnya. Oke, ini dia, kelihatan kalau sudah matang itu mengkerut. Oke, kita geser sedikit. Nah, sekarang kita akan menghaluskan bahan-bahan yang sudah kita rebus. Untuk menghaluskannya sendiri, kita bisa pakai cobek seperti ini ataupun pakai chopper untuk bundanya yang mempunyai chopper. Nah, untuk menghalusinya sendiri biar cepet, biar tangannya nggak pegel, kita halusin bawang-bawangannya dulu. Soalnya ini tuh sedikit susah. Oke, kita halusin bawang-bawangan sama bumbunya. Ini seasoning atau bumbu yang udah kita siapin. Kita geser dulu bentar. Nah, kita taruhin semua bumbu yang udah kita siapin. Kita taruh semua. Oke. Tapi selera ya bun. Kalau bundanya nggak suka sama micin atau MSG, bisa di skip. Kalau aku suka, jadi aku pakai. Ini kita halusin manual aja pakai tangan. Soalnya kalau pakai tangan itu rasanya itu lebih mantul, lebih sedep gitu bunda. Kayak beda gitu kalau pakai penghalus lainnya. Kita nggak perlu banyak effort untuk menghalusin si bumbu-bumbunya. Oke. Kalau sudah halus, kita bisa tambahin ini cabai-cabainya dulu. Kita taruhin semua cabai-cabainya. Untuk tomatnya terakhiran ya bunda, karena tomat itu mengandung banyak air, jadi biar nggak susah kita menghalusinya, kita taruhin dulu, kita sisihkan dulu. Nah, kalau bundanya menghalusinya pakai cobek kayak gini, ada baiknya kita lebih hati-hati, soalnya takut nanti kecipret ke baju ataupun ke mata. Kita percepat biar cepat ya. Hati-hati terkena baju ya bunda. Ada baiknya bajunya kita angkat sedikit lebih tinggi. Untuk cabai hijau ini bisa kita sesuaikan selera masing-masing ya untuk kepedasannya. Kalau bundanya suka pedas, bisa ditambahin cabai rawit. Oke, kalau sedikit halus, kita taruhin si tomatnya. Kita tengkurepin gini ya, biar hadapnya itu ke bawah. Soalnya ini mengandung banyak air, takutnya mencipreti baju kita. Kita ulek, ini nggak perlu banyak effort ya bunda, soalnya ini tuh udah sedikit lunak karena tadi udah kita rebus. Untuk tingkat kehalusannya juga kita sesuaikan ke selera masing-masing, bisa lebih kasar atau bisa lebih halus, itu tergantung selera bundanya sendiri. Kalau aku tingkat kematangannya sedang aja. Oke. Kita siapin teflon yang udah kita panasin. Jangan lupa kita kasih minyak ya bun. Kita ambil dulu minyaknya. Kita taruhin minyak. Kurang lebih 4 sendok makan minyak sayur ya bun. Jangan pakai minyak sayur yang udah kita pakai. Jadi kita pakai minyak sayur yang benar-benar baru keluar dari botolnya, yang masih bersih. Jadi rasanya itu nggak campur aduk.
Kita udah panasin kompor. Nah, untuk bundanya yang nggak punya teflon bisa pakai wajan atau penggoreng lainnya ya bun. Jadi nggak harus pakai teflon. Ini juga aku pakai teflon yang udah lama, jadi udah baret. Maaf ya bun. Kita tungguin biar sedikit panas. Nanti kita tumis sambal ijonya biar ada lemak-lemaknya dari minyak sayur tersebut. Kita deketin dulu cobeknya karena ini tuh berat ya bun. Oke, kita bisa taruhin secara perlahan biar enggak terkena tangan minyaknya. Kita bakal tumis sambalnya, sambal ijonya di minyak yang sudah panas. Kita pakai api kecil aja ya bunda biar nggak gosong. Kalau gosong nanti nggak enak. Ini juga kita tumisnya nggak lama-lama. Kalau lama itu bisa merubah warna sambal ijonya. Takutnya jadi lebih gelap. Jadi kita tumis sebentar aja. Sekiranya minyaknya sudah tercampur sama sambalnya, kita sudahin. Kita pakai api kecil saja biar nggak gosong. Jangan lupa untuk selalu kita aduk ya bun. Ini wangi sambalnya itu sedap banget bunda. Bisa satu rumah ini wangi sambalnya. Oke, untuk sambal ijo ini sendiri bisa kita jumpai di warung-warung nasi Padang. Karena sambal ijo itu emang khas dari Padang. Tapi kita bikinnya di sini di rumah. Oke, kalau sekiranya minyaknya sudah tercampur dengan sambalnya, kita matiin kompornya. Kita bisa langsung taruh di cobek yang tadi buat kita halusin. Bisa juga kita taruh di mangkok atau di piring. Kita taruh di sini biar kelihatan sedap ya bun. Kita taruh semua sampai minyak-minyaknya itu ditetes terakhir. Ini minyaknya itu rasanya nggak enak ya bun. Rasanya itu sedap. Oke, kita ratain. Dan sudah jadi bunda untuk sambal ijo khas Padangnya. Ini masih panas, masih fresh dan cocok banget kita makan pakai nasi panas ya bun. Apalagi kita tambahin sayur lalapan, ikan goreng ataupun ayam goreng bunda. Nah, ini dia hasil akhir yang udah kita taruh di piring. Assalamualaikum bunda.